Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Dwianti, NIM 17044411000042. Nah, di sini saya akan membahas terkait sebaran organisme pengganggu tanaman atau yang disingkat dengan OPT, karena serangan dari hama sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan. Untuk judul proposal yang saya buat adalah pemetaan sebaran organisme pengganggu tanaman atau OPT pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek dengan metode kasual. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, sebenarnya potensi lahan memiliki arti penting dalam pengolahan dan pemanfaatan lahan dalam dunia pertanian. Karena lahan yang berpotensi tinggi untuk pertanian dapat menghasilkan tanaman yang memiliki kualitas tinggi serta produksi tanaman pertanian yang lebih banyak dan unggul dari yang lainnya. Untuk organisme pengganggu tumbuhan sendiri yang terdiri dari hama, penyakit, dan gulma merupakan kendala utama dalam pembudidayaan tanaman. Selain hama, penyakit, dan gulma sendiri, permasalahan yang timbul pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek adalah kesulitan dalam menginformasikan kepada balai atau unit-unit yang ada di bawah pengawasan dinas tersebut serta masyarakatnya sendiri dan daerah bagian mana saja yang terkena serangan OPT. Untuk identifikasi masalahnya, yang pertama yaitu kesulitan dalam menginformasikan kepada masyarakat, yang khususnya balai-balai atau unit yang berada di bawah pengawasan Diperpa Kabupaten Trenggalek, serta lahan pertanian mana saja yang terkena serangan OPT. Identifikasi masalah yang kedua yaitu kesulitan dalam memantau dan memonitoring daerah yang terkena serangan OPT pada daerah yang dikendalikan. Identifikasi masalah yang ketiga yaitu kesulitan dalam menginformasikan hasil ramalan dan melakukan peramalan sendiri terkait sebaran OPT yang telah dilakukan kepada balai atau unit dan masyarakat di Kabupaten Trenggalek. Identifikasi masalah yang keempat yaitu kesulitan dalam membuat dan menyusun laporan sebaran OPT karena data yang diterima oleh Diperpa dari petugas lapangan masih manual untuk menginputkannya. Nah, maksud dan tujuan permasalahan yang diteliti adalah untuk membangun sistem informasi geografis pemetaan sebaran organisme pengganggu tumbuhan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek, sehingga dapat memudahkan Disperpa untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan unit yang berada di bawah pengawasan dinas terkait serangan hama, memonitoring daerah yang terkena serangan dan daerah yang sudah dikendalikan, memberikan informasi hasil ramalan kepada balai-balai terhadap serangan hama yang akan datang, serta memudahkan untuk membuat laporan dari data-data dari serangan yang diperolehnya. Untuk bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka di sini terkait gambaran-gambaran yang akan dibahas pada proposalnya nanti yaitu pertanian, di mana pertanian ini merupakan semua proses yang melibatkan kegiatan bercocok tanam, perikanan, peternakan, dan kelautan, di mana pertanian di Kabupaten Trenggalek itu ada dua jenis, yaitu pertanian tanam pangan dan pertanian tanam perkebunan, di mana pertanian tanam pangan itu seperti hasil pangan yang seperti padi, jagung, dan lain-lainnya. Untuk pertanian tanaman perkebunan yaitu seperti buah-buahan, karet, kopi, cengkeh, dan lain sebagainya. Untuk gambaran umum dari Kabupaten Trenggalek sendiri, Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian selatan
dengan posisi koordinat 111 derajat 24 derajat hingga 112 derajat 11 derajat bujur timur dan 7 derajat 63 hingga 8 derajat 34 lintang selatan dengan luas wilayahnya 1261,40 km persegi. Dari luas wilayah Kabupaten Trenggalek sendiri 2/3 bagian terdiri dari daerah pegunungan dan 1/3 bagian terdiri dari daerah daratan rendah dengan 14 kecamatan. Untuk iklimnya sendiri terjadi 2 musim pada 1 tahun, yaitu musim penghujan dan musim kemarau, di mana saat musim penghujan terjadi pada bulan September sampai bulan April. Untuk musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai Agustus, di mana komoditas unggulan pada Kabupaten Trenggalek sendiri terdapat 9 komoditas unggulan tanam, yaitu padi sebesar 15,673 ton per tahun, makanan bupati sebesar 38,301 ton per tahun, buah dan biji berminyak sebesar 207 ton per tahunnya, buah-buahan sebesar 159 ton per tahun, untuk sayuran sebesar 255 ton per tahun, untuk daging sebesar 84 ton per tahun, untuk telur sebesar 673 ton per tahun, untuk susu sebesar 137 ton per tahun, serta minyak dan lemak sebesar 8 ton per tahunnya. Nah, kenapa kok di Kabupaten Trenggalek itu banyak komoditas unggulannya? Karena sebagian besar masyarakat Kabupaten Trenggalek dan sekitar Trenggalek itu sebagai petani, pedagang, dan juga sebagai petani. Sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis ini merupakan sistem yang berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan dan manipulasi informasi geografis. Biasanya SIG dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis objek-objek dan fenomena di mana lokasi geografis merupakan karakteristik yang penting untuk dianalisis. Nah, dengan adanya sistem informasi geografis ini kita dapat memetakan serangan hama-hama pada daerah satu ke daerah yang lain dan dapat teratasi gimana nantinya serangan tersebut dapat diatasi oleh pihak-pihak yang terkait. Untuk sistem informasi geografis ini menggunakan framework SLIM atau yang disebut dengan SIM framework, di mana SIM framework ini merupakan framework yang fokus pada kebutuhan pokok yang diperlukan sebuah aplikasi web seperti menerima sebuah HTTP request, mengirimkan HTTP request tersebut ke kode yang sesuai dan mengembalikan HTTP respon tersebut. Untuk peramalan organisme pengganggu tubuh sendiri merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendeteksi dan memprediksi populasi atau serangan OPT serta kemungkinan menyebarkan dan akibat yang ditimbulkan dalam ruang dan waktu tertentu, di mana peramalan OPT sendiri dikhususkan untuk memprediksi dan mendeteksi populasi dari serangan OPT tersebut. Proposal yang saya ajukan ini menggunakan metode kasual, di mana metode kasual ini beranggapan bahwa variabel tak bebas atau variabel yang dijelaskan, dimisalkan dengan variabel Y, memiliki hubungan kasual atau hubungan sebab akibat dengan satu atau beberapa variabel bebas atau variabel yang menjelaskan. Di sini
dilambangkan dengan variabel X. Nah, metode kasual ini ada dua variabel, yaitu variabel Y dan variabel X, di mana variabel Y itu variabel yang dijelaskan dan variabel X itu variabel yang menjelaskan. Nah, dengan metode kasual ini menggunakan aturan kaidah statistik proses analis yang menyelidiki bentuk hubungan satu faktor dengan faktor lainnya yang dilakukan melalui pendekatan model regresi linier sederhana dengan menggunakan variabel luas serangan pada masa lampau. Jadi, metode kasual ini menggunakan kaidah statistik proses analis yang menggunakan model regresi linier sederhana. Dengan regresi linier sederhana dapat menganalisis gimana serangannya, luasnya yang terjadi pada masa lampau, di mana nanti kita membahas serangan ini memprediksi bahwa tahun depan itu serangannya itu seperti apa gitu. Untuk nilai B1 dapat diperoleh dari sigma N, di mana I sama dengan 1 dikali X1 kuadrat min sigma N, I sama dengan 1 kali Y1 kuadrat. Nah, nanti B1 atau koefisien kemiringan ini dapat dicari dari rumus di bawah ini. Sekarang untuk bab 3. Bab 3 itu yaitu analisis dan perancangan, di mana bab 3 ini membahas terkait masalah analisis masalah, analisis model peramalan, dan analisis data. Untuk analisis masalah sendiri, di awal-awal saya sudah menjelaskan terkait identifikasi masalah yang timbul dalam proposal ini. Untuk analisis masalah yang pertama, yaitu kesulitan dalam menginformasikan kepada masyarakat, khususnya balai atau unit yang berada di bawah pengawasan di Berpak, Kabupaten Trenggalek, serta lahan pertanian mana saja yang terkena serangan OPT. Analisis masalah yang kedua, yaitu kesulitan dalam memantau dan memonitoring daerah yang terkena serangan OPT dan daerah yang sudah dikendalikan. Nah, analisis yang ketiga merupakan kesulitan dalam menginformasikan hasil ramalan dan melakukan peramalan sebaran OPT yang telah dilakukan kepada balai atau unit dan masyarakat di Kabupaten Trenggalek. Untuk analisis masalah yang keempat, kesulitan dalam membuat dan menyusun laporan sebaran OPT karena data yang diterima oleh di Berpak itu masih manual untuk menginputkannya, sehingga diperlukan sebuah sistem untuk langsung menyusun dan membuat laporan sebaran OPT tersebut. Untuk analisis model peramalan, terdapat 6 mode analisis model. Yang pertama yaitu membuat tabel persebaran OPT, yang kedua memindahkan data secara vertikal berdasarkan musim, yang ketiga membuang pasangan data yang tidak rasional dengan kondisi X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, atau X dan Y sama dengan 0. Yang keempat, menganalisis regresi dengan menentukan nilai MHX, hasil perhitungan logaritma pada nilai X, dan memasukkan nilai MHY. Yang kelima, meneruskan model peramalan dengan nilai L itu sendiri yang akan menunjukkan nilai koefisien korelasi. Sedangkan nilai R2 menunjukkan seberapa kuat model regresi dalam yang dibentuk oleh variabel X dan variabel Y. Yang terakhir yaitu nilai koefisien intercept didapat dari tabel koefisien. Nah, nilai koefisien intercept sendiri dapat dihitung dengan cara menentukan nilai X min X aksen dan Y min Y aksen serta X min aksen kali Y min Y aksen dan X min X aksen kuadrat pada tabel intercept yang sudah disediakan. Nah, model peramalan sebaran OPT penggerak batang dapat dicari dengan rumus log Y sama dengan log 0,0
0,945 kali log X plus 9 ditambah 0,179 min 9. Nah, dari log Y tersebut didapat dari nilai R dan nilai R2, sehingga untuk menghitung model peramalannya sendiri. Untuk Y sendiri ini merupakan kumulatif atau luas serangan penggerak batang pada musim hujan yang akan datang, di mana variabel X ini merupakan kumulatif seluas tambah sekarang penggerak batang pada periode musim kemarau. Nah, jadi di sini ada dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y, di mana variabel Y di sini untuk menghitung kumulatif luas serangan pada musim hujan, dan variabel X menghitung kumulatif luas tambah pada musim kemarau. Nah, untuk analisis datanya seperti flowchart. Flowchart ini user mendapat ID user, sehingga ID user itu dapat melakukan transaksi selanjutnya untuk menentukan pivotnya sendiri. Nah, di pivot sendiri kita akan mendapatkan ID kecamatan, di mana ID kecamatan ini yang akan mengetahui seberapa besar, luas, dan serangan apa yang menyerang komoditas di kecamatan tersebut. Nah, di pivot sendiri memiliki ID pivot dan ID kecamatan, di mana ID langsung masuk ke kecamatan. Nah, di sistem kecamatan akan merespon bahwa di kecamatan ini terjadi serangan ini pada komoditas ini. Nah, dari sini akan diproses dari koordinator kecamatan sendiri, dan gimana penanggulangan dan pengendalian serangan yang ditimbulkan dari hama-hama tersebut. Nah, untuk analisis datanya yaitu ada diagram konteks diagram. Di sini sistem ini ada tiga user, yaitu admin, petugas, dan pengunjung, di mana admin ini akan mengelola seluruh sistem yang ada di sistem informasi geografis sebaran OPT ini sendiri. Dapat dilihat, admin dapat melakukan apa saja dan admin dapat menginputkan apa saja. Untuk petugas dapat menginputkan dan melihat data login, tambah luas serangan, dan lain sebagainya. Sehingga untuk pengunjung ini dapat meramalkan OPT, di mana pengunjung ini menganalisis, di mana serangan ini tanaman ini terserang ini, gimana mungkin tahun depan kalau ada penanggulangannya bisa lebih minim untuk penyerangannya. Cukup sekian presentasi dari saya, dan mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah, wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.